Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga berkesempatan di malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Mohon maaf, qadarullah, di Jalan Gatot tadi Simpang 4 itu macetnya luar biasa, Pak. Jadi begamatan mobil itu bisa jalan. Jadi mohon maaf atas keterlambatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mengurangi daripada khidmat kita mengikuti kajian pada malam hari ini. Jikalau memang nanti ada waktu bisa kita sambung setelah sholat isya. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kajian kita alat lanjutan dari apa yang sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ulun lupa sampai mana batas pertemuan yang kemarin, tapi mungkin ulun akan membahas dari semenjak bagian Al-Fatihah. Nah, menurut jumhur ulama bahwa membaca Al-Fatihah baik itu dalam sholat yang sendirian atau juga sholat yang berjamaah, maka hukumnya adalah wajib. Nah, maka hukum daripada membaca Al-Fatihah itu wajib. Jadi hanya dalam pandangan fikih ulama Hanafiyah saja bahwa membaca Al-Fatihah bagi makmum di belakang imam itu tidak wajib. Sementara jumhur ulama itu mengatakan wajib, termasuk juga adalah majlis tarjih. Jadi majlis tarjih berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah baik itu dalam sholat yang sendirian atau juga sholat yang berjamaah, maka hukumnya adalah wajib. Nah, terkait dengan kapan dibaca, maka dalam hal ini bisa berbarengan dengan bacaan imam. Bisa juga setelah imam selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, lalu kita membaca Al-Fatihah. Kenapa dalam mazhab fikih Hanafi bacaan Al-Fatihah itu tidak wajib, Pak? Maksudnya itu tidak dibaca oleh makmum. Makmum hanya diam mendengarkan, karena mereka mendasarkan kepada firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'ulah wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, termasuk Al-Qur'an itu Al-Fatihah, maka diamlah, fastami'ulah, dengarkanlah, wa ansitu, dan perhatikan, la'allakum turhamun, semoga kalian mendapatkan rahmat. Surah Al-A'raf ayat 204. Nah, maka dimaknailah oleh fikih mazhab Hanafi bahwa ketika ada orang membaca Al-Quran, baik itu di dalam sholat atau di luar sholat, maka kita wajib untuk mendengarkan. Nah, sementara jumhur ulama Syafi'i, Hambali, Maliki, termasuk majlis tarjih, berpendapat bahwa memang pada saat ada orang baca Al-Quran kita diam mendengarkan. Tetapi dalam hal seperti apa? Nah, dalam hal yang berkaitan dengan Al-Fatihah, maka ada dalil khusus yang menjelaskan tentang perkara itu. Apa dalil khususnya? La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Baik itu di dalam salat yang berjamaah atau juga di dalam salat sendirian. Maka hadis inilah yang mengkhususkan atau mentaksis
dari ayat Al-Quran tadi. Lalu kenapa dalam mazhab Hanafi tidak menggunakan hadis itu, Pak? Karena hadis ini dinilai sebagai hadis ahad. Hadis ahad itu artinya hadis yang hanya disampaikan dari satu jalur periwayatan. Kalau hadis ahad itu hanya satu jalur periwayatan, Pak, maka mereka menilai hadis ahad ini tidak bisa mentaksis ayat Al-Quran. Tetapi jumhur ulama termasuk juga Majlis Tarjih menghukumi bahwa hadis ahad itu boleh digunakan sebagai taksis sepanjang hadis itu derajatnya sahih atau juga hasan. Jadi sepanjang hadis itu bisa dipertanggungjawabkan berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sekalipun hanya satu jalur periwayatan, sepanjang dia adalah hadis sahih atau juga hadis hasan, maka hadis itu bisa mentaksis ayat Al-Quran. Nah, jadi berlaku hadis tadi untuk digunakan sebagai alat untuk menghususkan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Jadi ayat Al-Quran tadi kan wa idza quri'al Quran fastami'ulah, apabila dibacakan Al-Quran dengarkanlah, fastami'ulah, dengarkanlah, fastami'ulah wa ansitu, dan perhatikan. Tetapi dengan adanya hadis Nabi yang berarti pada saat ada momen di situ bacaan Al-Fatihah, maka makmum pun wajib juga membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya. Dan bacaan Al-Fatihah itu boleh dibaca ketika imam membaca Al-Fatihah atau setelah imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana jika ada seseorang yang terlambat datang, kemudian imam telah selesai membaca Al-Fatihah, atau imam sudah selesai membaca surah, dia tinggal ruku, maka ditaksiskan lagi, Pak, dihususkan lagi dengan hadis berikutnya yang berbunyi bahwasanya man adraka raqatan faqad adrakas shalah. Barang siapa yang dia masih mendapati rukuknya imam, dia masih sempat rukuk bersama dengan imam, maka dia masih mendapatkan rakaat yang sempurna. Jadi hadis yang pertama tadi ditaksis lagi dengan hadis yang kedua yang menyebutkan apabila kita masih mendapati rukuknya imam, kita masih mendapatkan rakaat yang sempurna. Berarti walaupun kita kadang sempat membaca Al-Fatihah, Pak, yang penting kita masih bisa ruku bersama dengan imam, maka kita masih mendapatkan rakaatnya. Bahkan ada salah seorang sahabat bernama Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, Pak, ya, Abu Bakrah. Pada saat mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin ruku, Pak, ruku, jauh-jauh lagi belum sempat masuk ke dalam shop, dia sudah ruku duluan, Pak. Entah bagaimana dia masuk ke dalam shop dalam keadaan ruku. Yang penting dikisahkan dalam hadis itu dia sudah ruku di luar, lalu dia pun memasuki masjid. Nah, setelah tuntung sholat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegurnya. Nah, teguran Nabi kepada Abu Bakrah bukan zid rakatan, tambah satu rakaat, tidak, atau ulangi kembali sholatmu, tidak. Tetapi yang Nabi sebutkan, yang Nabi nasihatkan kepada Abu Bakar apa? Alaikum bis sakinah, hendaknya engkau mendatangi sholat itu dengan tenang, jangan terburu-buru bahasanya, sehingga misalnya buka-buka imam lakum dinukum waliyadin, sidin hanya di kendaraan baik, duk buka sidin supaya mendapatkan satu rakaat. Nah, itu yang kada boleh. Tenang aja, kita masuk pelan-pelan, kita matikan kendaraan, masuk pelan. Apabila memang kita terlewat daripada satu rakaat, ya sudah, kita tinggal menambahnya. Apa yang kita dapati tinggal kita melaksanakannya. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi bacaan Al-Fatihah itu adalah bacaan yang wajib untuk kita baca. Cuma tadi dalam keadaan-keadaan tertentu kita dimaafkan untuk tidak membaca Al-Fatihah, Pak.
Bahkan misalnya kita baru membaca 3 ayat Pak, imam sudah ruku, maka hendaknya ikutilah imam yang ruku. Nah, jangan pian bertahan menghabiskan bacaan Al-Fatihah dulu, jangan. Tetap imam itu dijadikan sebagai patokannya. Innama ju'ilal imam liutamma bih. Dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Jadi jangan misalnya Allahu Akbar, imamnya sudah ruku, sementara kita masih mempertahankan membaca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin amin. Imam setelah Sami Allahu liman hamidah kita baru ruku. Nah, ini yang keliru Pak, jangan. Tetap kita mengikuti walaupun kita baru membaca 1 ayat. Baru membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, imam sudah ruku, maka kita wajib untuk ruku. Kita baru membaca misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu sudah habis pula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya, imam sudah ruku, maka wajib bagi kita untuk ruku Pak. Nah, tetapi apabila imam sudah membaca surah atau juga ayat, maka disitulah kita diperintahkan untuk diam mendengarkan. Jadi kalaupun misalnya kita baru membaca Al-Fatihah, belum selesai lagi Pak, paling tidak 3 ayat barang, maka kita berhenti saja, tidak perlu kita teruskan karena kita mendengar bacaan imam. Tapi kalau misalnya memang kita ingin meneruskan, silahkan. Maka itu sebaiknya imam setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, diam dulu. Setelah amin, diam dulu. Jangan langsung membaca surah. Kalau bisa 3 nafas dulu, berhenti untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah dulu. Misalnya dalam beberapa saat kemudian baru imam meneruskan bacaan surah. Nah, langsung menuju kepada bacaan surah. Nah, kalau bacaan surah kita sebagai makmum tidak wajib, bahkan jangan mengikuti Pak. Jadi ketika imam itu membaca surah, maka kita hanya diam saja mendengarkannya. Jangan mentang-mentang imam ini bacaannya kawa kita ikuti atau kita hafal lalu kita mengikuti bacaan surahnya imam. Kita hanya diam mendengarkan. Ketika imam itu ada salah, maka silakan kita menegurnya. Jadi kada perlu kita misalnya imam membaca Alif Lam Mim, lalu kita mengumpati juga bergerak mulut Alif Lam Mim dan seterusnya. Kita hanya diam mendengarkan saja untuk memperhatikan bacaan imam kalau imam membaca surah. Nah, kemudian selanjutnya adalah apakah ada membaca bacaan surah itu dalam urutan? Misalnya kalau surah An-Nas itu terakhir, maka tidak boleh dibaca di rakaat yang pertama, tidak ada Pak. Jadi boleh sebenarnya, tidak ada larangan bagi kita untuk membaca surah itu terbalik-balik. Maksudnya itu misalnya surah Al-Ikhlas itu kan setelah qul ya ayyuhal kafirun misalnya. Lalu kita balik qul huwallah duluan, qul ya ayyuhal kafirun berikutnya, itu boleh Pak. Jadi tidak ada larangan walaupun memang sebaiknya sesuai dengan urutannya. Nah, sesuai dengan urutannya. Jadi kalau misalnya An-Nas itu terakhir, maka kalau bisa Al-Falaq dulu baru An-Nas. Jangan An-Nas dulu baru Al-Falaq. Sebaiknya memang sesuai dengan urutan. Tetapi tidak ada juga larangan bahwa sekalipun terbalik kita membaca surah An-Nas dulu baru setelah itu Al-Falaq, itu juga tidak ada larangannya, silahkan. Asal jangan Al-Baqarah misalnya ayat 20 dulu, Hajar Imbatu ayat 10. Nah itu jangan Pak. Kalau bisa, kalau ayat itu sesuai dengan urutannya. Tapi kalau surah itu tidak mengapa jikalau memang tertukar antara ayat yang mungkin di awal dengan ayat yang dengan surah yang seharusnya di awal dengan surah yang seharusnya di akhir. Tidak mengapa, tidak sesuai dengan urutannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah
Afdal dan disunahkan bagi imam membaca surah secara sempurna pada rakaat pertama dan kedua berdasarkan hadis dari Abu Qatadah. Namun tidak mengapa apabila membaca surah-surah panjang dengan bacaan surah awal, pertengahan dan juga akhir surah. Jadi memang sebaiknya kalau kita membaca surah itu di ayat pertama habisakan, tuntungakan dari ayat pertama sampai habis. Tapi kalau misalnya ayatnya panjang, itu kada kawa juga kita menghabisakan. Boleh kita penggal misalnya ayat 1 sampai 5 dulu. Berikutnya di rakaat yang kedua kita sambung ayat ke-6 dan seterusnya. Jadi kalau memang surahnya pendek seharusnya kita habiskan. Tapi kalau surahnya panjang maka tidak mengapa jikalau kita memenggalnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita melakukan yang namanya ruku, Allahu Akbar, dengan membaca takbiratul ihram, dan juga kita dengan mengangkat kedua tangan takbir. Kemudian selanjutnya adalah meluruskan punggung dengan tengkuk dan telapak tangan kanan memegang lutut kanan dan telapak tangan kiri memegang lutut kiri dengan jari-jari tangan yang agak direnggangkan. Nah, jadi Pak, pada saat kita ruku itu tangan ini direnggangkan, bukan dirapatkan. Pada saat kita memegang lutut itu direnggangkan tangannya. Nah, direnggangkan tangannya. Dan bacaan terkait dengan ruku itu ada beberapa versi bacaan yang boleh kita baca. Yang pertama adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, itu boleh. Atau bacaan yang lain subhana rabbiyal azim tanpa ada tambahan wa bihamdi. Jadi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kemudian bacaan yang ketiga adalah subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Kemudian selanjutnya adalah lakukan ruku itu dengan tumak ninah, Pak. Jadi jangan cepat-cepat. Maka itu kata Rasul apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian itu ruku dengan tumak ninah. Jadi jangan kita terlalu cepat-cepat bangun sebelum kita betul-betul tenang, khusyuk dan tidak tergesa-gesa di dalam ruku kita. Nah, terkait dengan tata caranya ada disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulun bacakan. Pertama adalah dia meletak kedua tangannya miruk batahi pada kedua lututnya, wa farraja baina asabihi, dan beliau merenggangkan jari jemarinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah thumma yarka, kemudian beliau ruku, wa yad'u rahataihi ala rukbataihi mu'tamidan. Beliau meletakkan kedua tangannya bersandar pada kedua lututnya, Pak. Bersandar pada kedua lututnya. La yasubbu ra'sahu wa la yuqni'u mu'tadilan, tidak juga terlalu menunduk, tidak juga terlalu menengadah ke atas. Nah, jadi kalau misalnya pian ingin ruku itu lama, tidak akan capek, Pak, kalau seandainya kita mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah dengan cara sandarkan kedua tangan kita pada lutut. Jadi bukan kita tahan, tapi sandarkan, Pak. Jadi kalaupun misalnya pian menyandarkan kedua tangan ini pada lutut, berapa lama pun salat, maksudnya ruku yang pian lakukan, maka insya Allah itu tidak akan capek, Pak. Kira-kira ruku yang lama itu pada saat salat apa, Pak? Salat gerhana. Nah, pada saat salat gerhana itu rukunya lama, Pak. Jadi kalau pian ingin bertahan lama di dalam ruku, maka sandarkan tangan kita, bukan tangan kita yang jadikan sebagai tempat bersandar. Sandarkan tangan kita pada lutut. Nah, jadi lutut ini yang akan menahan, Pak. Berapa lama pun insya Allah akan tahan. Nah, jadi seperti ini. Tidak juga kepalanya terlalu ke atas, tidak juga terlalu ke bawah, Pak.
tetapi mu'tadilan. Mu'tadilan itu artinya tengah-tengah atau juga rata. Jadi coba saja sandarkan, maaf lah. Dibuka mana? Dibuka, kemudian sandarkan, kemudian pandangan itu tetap ke tempat sujud. Masih. Kemudian selanjutnya Rasul berpesan, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Dan kemudian rukulah kalian dengan ruku yang tumakninah. Nah, jadi menurut para ulama adanya sebutan atau perintah Nabi tentang tumakninah ini pada ruku dan sujud berarti itu menjadi sebuah rukun, Pak. Jadi jangan sampai kita melepaskan untuk tumakninah di dalam ruku dan juga di dalam sujud. Nah, jadi kalau bisa jangan sampai kita lepaskan. Di dalam sholat itu adanya tumakninah pada ruku dan juga pada sujud. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita bangun untuk i'tidal. Bangun untuk i'tidal atau juga bangun yang sempurna. Nah, memang ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa ketika i'tidal itu apakah tangan itu lurus atau kembali untuk bersedekap. Terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ini ajan dulu kah atau apa? Nggih. Lanjutkan.
Dikit lagi boleh. Kita lanjutkan. Kemudian pada saat kita setelah ruku bangun untuk i'tidal, memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah pada saat i'tidal itu kembali kita bersedekap tangannya, atau tangan itu diluruskan ke samping? Nah, maka berdasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur, disebutkan hatta ya'uda kulla faqarin, sampai posisi itu kembali ke tempat semula. Nah, kembali ke tempat semula inilah yang terkadang yang dipahami oleh para ulama berbeda. Ada yang kembali bersedekap, terutama yang ada Hasan Bandung, kalau tidak salah Hasan Bandung itu memahami pada saat i'tidal itu kembali bersedekap. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa hatta ya'uda kulla faqarin itu adalah kembalinya tulang belulang itu dalam keadaan sempurna. Sempurna itu kita dalam keadaan posisi tangan di samping. Nah, maka berdasarkan hal ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersedekap. Ketika kita perhatikan hadis-hadis yang berkenaan dengan sholat, Pak, maka disebutkan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersedekap di dalam sholat, tetapi beliau tidak menyatakan bahwa tetapi tidak ada pernyataan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersedekap ketika beliau i'tidal. Kalimat itu terekam dalam sebuah riwayat, wa ra'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi, dan aku melihat tangan kanan beliau itu memegang tangan kirinya, menggunakan kata sambung wa, tidak menggunakan kata sambung thumma. Ini berarti bahwa sedekap itu tidak dilakukan Nabi setelah membaca sami Allahu liman hamidah. Jadi berdasarkan keterangan yang ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para ulama menyebutkan bahwa ketika Nabi itu i'tidal, itu tangan Nabi tidak bersedekap, tetapi tangan Nabi adalah ke samping. Nah, memang Nabi itu kan menggunakan jubah, Pak. Kadangkala tidak terlihat. Tetapi kalau mengamati kalimat yang ada dalam hadis itu, di dalam hadis itu menyebutkan bahwasanya kata sambungnya thumma. Kalau thumma berarti Nabi meneruskan dengan bersedekap. Tetapi karena di situ menyebutkan kata wa, maka menurut para ahli hadis artinya apa? Nabi tidak dalam keadaan bersedekap. Nah, oleh karena itu kalimat tersebut bersifat umum, yakni menunjukkan bersedekap di dalam salat secara umum. Jadi maksud daripada keterangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ketika Nabi itu i'tidal, Nabi tidak membentuk tangan bersedekap, tetapi tangan beliau itu adalah lurus ke samping. Nah, itu yang dipedomani juga oleh Majelis Tarjih. Rabbana lakal ham, wanya tidak ada. Jadi Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal ham, atau Allahumma Rabbana lakal ham, atau Allahumma Rabbana walakal ham. 4 sudah, Pak. Jadi Rabbana 30 malaikat yang malaikat ini saling berebutan, Pak, untuk mencatat kebaikan orang yang telah membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi di dalam i'tidalnya. Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada 30 malaikat yang mereka saling berebutan untuk mencatat, yang pertama menulis kebaikan orang yang telah membaca bacaan tersebut. Nah, kemudian setelah itu boleh juga dengan bacaan Allahumma Rabbana lakal hamil samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Jadi ada 4 bacaan yang diperbolehkan bagi kita untuk mengamalkannya. Kemudian setelah itu barulah kita menuju sujud. Nah, terkait dengan sujud ini, sebagian mengatakan ada yang dengan tangan duluan, ini, Pak, kemudian baru yang ini. Ada juga, harus kita
Ada juga yang mengamalkan dengan lutut duluan, lalu setelah itu tangan. Nah, mana kira-kira yang lebih tepat untuk diamalkan? Ketika kita memperhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan perkara mana yang lebih duluan, apakah lutut dulu atau kedua tangan? Nah, dalam beberapa hadis memang disebutkan, idza sajada, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sujud, ingin sujud, yada'u rukbataihi qabla yadaihi, maka beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, qabla yadaihi. Wa idza nahadha, dan apabila beliau bangkit, rafa'a yadaihi, maka beliau mengangkat kedua tangannya qabla rukbataihi, sebelum kedua lututnya. Jadi itu hadis yang menyebutkan tentang lutut dulu, baru setelah itu tangan. Adapun hadis yang menyebutkan bahwasanya tangan dulu, nah tangan dulu baru setelah itu adalah lutut, disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tangan dulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian itu sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, maka janganlah kalian itu menderum seperti menderumnya unta. Wal yada' yadaihi thumma rukbatai, maka hendaklah letakkan kedua tangannya dulu sebelum kedua lututnya. Nah, jadi seolah-olah ada pertentangan di antara hadis ini. Yang satu mengatakan dengan lutut dulu, yang satu mengatakan dengan tangan terlebih dahulu. Nah, maka dalam hal ini kita lihat Pak, terkait dengan pertama alasan kenapa lebih banyak ulama yang menyebutkan dengan lutut dulu. Pertama adalah karena hadis ini sebenarnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu terbalik Pak. Jadi bukan tangan duluan, tetapi sebenarnya itu adalah lutut duluan. Jadi menurut para ulama hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini maklub, artinya terbalik. Dari Abu Hurairah ia menyatakan hadis ini marfu', diriwayatkan bahwa ia berkata, apabila salah seorang kamu sujud, hendaklah dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan janganlah mereka menderum seperti menderumnya unta. Ibnu Qayyim berkata, menurut saya hadis Abu Hurairah sebagaimana telah kami sebutkan terdahulu termasuk hadis yang terbalik matannya di kalangan beberapa rawi. Jadi terbalik menurut para ahlul hadis. Aslinya, dan hendaklah ia meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum meletakkan kedua tangannya. Nah, itu menurut para ulama hadis. Kemudian As-San'ani mengatakan bahwa hadis Abu Hurairah tentang meletakkan tangan lebih dahulu adalah sama seperti hadis Wa'il, hanya saja di dalamnya terjadi keterbalikan. Jadi sebenarnya sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il, yaitu dengan lutut dulu baru setelah itu tangan, bukan tangan dulu baru setelah itu lutut. Nah, itu yang pertama Pak alasannya. Yang kedua alasannya apa? Dibandingkan banyaknya hadis yang meriwayatkan tentang lutut dulu dengan tangan terlebih dahulu, maka lebih banyak lutut terlebih dahulu Pak. Jadi dari 11 hadis yang menyebutkan dengan lutut dan juga tangan, maka ternyata lebih banyak dengan lutut Pak dibandingkan dengan tangan terlebih dahulu. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga dengan tangan? Karena kondisinya pada saat itu sudah dalam keadaan tua Pak. Ya, biasanya orang tua itu kan paling bermasalah di mananya Pak? Lutut. Nah itu. Jadi kalau memang pian, misalnya sakit lutut, kadakawa berdahulu lutut, maka boleh pian menggunakan tangan dulu, tidak masalah. Jadi silahkan saja bagi mereka yang memang lututnya sakit, maka tidak masalah, karena Abu Hurairah itu masuk Islam ketika Nabi berumur 59, 3 tahun sebelum Nabi meninggal.
Nabi meninggal kan 63 tahun atau 60. Hurairah itu masuk Islamnya itu 3 tahun sebelum Nabi meninggal dunia. Tetapi Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Pak, karena beliau merasa ketinggalan. Akhirnya Abu Hurairah pun mengejar kemanapun Nabi berada, di situ ada Abu Hurairah, sehingga banyak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Nah, ketika Nabi berumur 59 atau menjelang 60, kira-kira di masa-masa itu kan sudah tidak sekuat di masa muda. Sehingga wajar pada saat itu Abu Hurairah menyaksikan Nabi SAW pada saat itu ingin sujud, ternyata beliau mendahulukan kedua tangannya. Nah, jikalau memang benar riwayat itu demikian. Tetapi menurut para ulama hadis tadi, hadis yang menyebutkan dengan tangan itu dinilai sebagai hadis yang terbalik, Pak. Nah, dinilai sebagai hadis yang terbalik. Nah, kemudian pada saat kita itu sujud, nah ini kan kebanyakan orang memahami bahwa terutama perempuan, ibu-ibu, jadi posisi tangan itu mengapit, itu menurut versi dulu, kemudian diletakkan di bawah. Padahal ternyata pada saat Nabi SAW itu mengajarkan tentang sujud, tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan sama, yaitu dengan meletakkan tangan dan mengangkat siku daripada lantai dan menjauhkan atau membuka daripada lambung. Jadi dibuka, Pak. Jadi pada saat posisi kita sujud, baik itu laki-laki atau juga perempuan, maka posisinya adalah diangkat sikunya, kemudian dijauhkan daripada lambung atau dibuka ketiaknya. Kalau bahari itu kan bibinian, jar, dikapit, kemudian ditaruh di bawah. Padahal ternyata Nabi mengajarkan itu berlaku bagi laki-laki maupun juga bagi perempuan, sama, yaitu dengan mengangkat dan menjauhkan daripada lambung. Cuma lihat juga kanan kiri, Pak. Kanan kiri kita kan ada orang berdekatan, amun kita membuka terlalu lebar, kasihan orang di samping hendak sujud juga orang paksa kayak ini misalnya. Jadi diperkirakanlah, jangan juga terlalu membuka benar pada saat kita sujud, jangan juga terlalu tertutup. Jadi sedang-sedang saja. Kemudian bagaimana? Adakah misalnya harus melimpati daripada tempat sujud? Ya kan ada orang yang sujudnya itu jauh benar. Jadi justru Nabi SAW itu sujud dalam keadaan mu'tadilan, adil, Pak. Jadi sedang istilahnya, tidak juga terlalu limpat. Itu keterlaluan juga pada saat kita sujud. Jadi sedang, karena ukuran yang sudah dibuat itu sudah standar, maka disitulah kita sujud. Kada perlu melampaui sajadah yang sudah dibuatkan. Mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa ulun sampaikan, atau tanya jawab kah atau apa nih? Salat Isya dulu atau kayak apa, Pak? Oke, lanjut ya. Silakan. Nggih. Oke, ini Pak, bertakun gini. Nggih. Pertama-tama kan biasanya tuh kalau khatib sudah naik mimbar, Nggih. lalu kan muadzin mulai, lalu makmum ada yang datang langsung sholat. Nggih. Nah itu ada kanasnya pertama. Yang kedua, pokoknya gini ya, pertanyaannya sholat aja satu. Nggih. Ini. Nah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Nggih. Terus percaya itu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nggih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggih.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan tadi Nggih. beda antara Allahu Akbar apa itu? Oh, nggih. Allahu Akbar. Nggih. Nah, Ya. itu pertanyaannya. Iya, siap. Nah, Nggih. kan, lalu ini pula salamnya pula dipakai semuanyaan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan boleh aja. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu. Nggih. Jadi yang mana yang baik yang Nggih. dipakai gitu. Nggih, ya. Terima kasih, Pak. Pertanyaan Sidin Mbak Anak 3. Nggih. Yang pertama dulu terkait dengan persoalan waktu Jumat. Nah, ketika khatib sudah berada di atas mimbar, kemudian khatib mengucapkan salam, dilanjutkan dengan muadzin mengumandangkan azannya. Bagaimana kedudukan bagi makmum yang terlambat masuk sementara muadzin sudah mengumandangkan azan? Apakah menyelesaikan azan terlebih dahulu baru kita salat tahiyatul masjid, atau selesaikan dulu azannya? Apakah kita langsung salat tanpa harus menyelesaikan azan, atau selesaikan azan Jumat dulu baru kita salat? Nah, terkait dengan persoalan ini, jikalau itu di luar daripada Jumat yang tidak ada khutbahnya, di luar daripada azan Jumat, maksudnya azan biasa, maka ketika kita masuk masjid, azan berkumandang, lebih utama bagi kita untuk menyahut azan terlebih dahulu karena melihat hukumnya. Jadi mana hukum yang tertinggi dulu, Pak? Apakah menyahut azan sementara langsung kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sementara menjawab azan itu kan wajib. Nah, maka lebih utama bagi kita menyahut azan dulu. Setelah itu baru kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid karena waktunya juga banyak. Nah, sementara kalau Jumatan karena terbatasi waktunya, setelah azan orang langsung khutbah, mendengarkan khutbah itu lebih utama. Maka ketika azan berkumandang, kita langsung mengerjakan sholat tanpa harus menyelesaikan azan dulu, karena tadi kita ingin mendengar khatib berkhutbahnya. Karena mendengar khatib berkhutbah itu juga menjadi bagian daripada keutamaan sholat Jumat. Nah, jadi lebih baik kita selesaikan sholat kita pada saat orang sedang mengumandangkan azan, dibandingkan kita selesaikan azan dulu sementara kita sudah telat untuk mendengarkan khatib Jumat. Jadi langsung aja, Pak, ketika kita datang, walaupun sang muadzin itu mengumandangkan azan baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak kan orang kadang-kadang berdirian dulu, berdirian menunggu muadzin menyelesaikan, padahal langsung saja Allahu Akbar ketika azan itu berkumandang. Akhirnya apa? Akhirnya kita sempat untuk mendengarkan secara sempurna khatib berkhutbah. Jadi lebih utama bagi kita untuk langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Dan sholat tahiyatul masjid pun itu menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan Nabi. Ketika ada orang masuk masjid, kemudian Nabi sedang berkhutbah, dia langsung duduk, Pak. Lalu apa kata Nabi? Qum fasalli. Bangunlah, kata Nabi, salatlah. Karena apa? Karena dia belum melaksanakan salat tahiyatul masjid pada saat itu. Jadi seperti itu ketentuannya, Pak. Nggih. Kemudian yang kedua, ulun bahari kan kayak itu, Pak. Jadi mendengarkan azan dulu, baru setelah azan selesai kita melaksanakan salat tahiyatul masjid. Padahal ternyata dia langsung mengerjakan itu lebih utama dibandingkan dia menyelesaikan azan terlebih dahulu. Nggih. Yang kedua pun itu kalau di luar Jumat. Nah, kalau di luar daripada Jumatan. Kalau di luar Jumatan kan ada khutbah, tidak ada apa-apa. Ini Jumat,
yang di situ khatib sedang berkhutbah nantinya. Lebih baik kita mendengarkan khatib dibandingkan kita menyelesaikan adzannya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan membaca Allahu Akbar. Apakah gerakan dulu atau bacaan dulu? Nah, maka dalam hal ini dipersilakan ada 3 macam, Pak. Bisa bersamaan antara ucapan takbiratul ihram dengan gerakan, itu boleh. Allahu Akbar itu bersamaan. Boleh juga gerakan dulu, baru setelah itu Allahu Akbar. Nah, terutama pada saat dia menjadi imam, Pak. Dia jadi imam, kalau misalnya berucap dulu, gerakannya berdudi, bisa taduhulu makmum, baik. Misalnya imamnya mau ucap dulu Allahu Akbar, apalagi hendak sujud, makmumnya sudah duluan sujud, sementara imamnya belum bergerak lagi. Nah, ini tentu salah. Nggih. Bahkan itu lebih utama, Pak. Nggih. Bahkan lebih utama, nggih. Nggih. Oh, nggih. Kalau hidung memang tegatuk, jadi ada 7 anggota tulang yang harus diletakkan pada saat kita sujud. Pertama dahi, tapi dahi, tangan Nabi menunjuk kepada hidung. Nah, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung jari kaki. Maksudnya ujung 2 kaki tadi, jari jemari kaki. Tetapi hidung itu kalau memungkinkan kita letakkan. Tapi kalau misalnya sholat di tanah lapang yang posisi tanahnya itu misalnya bergelombang, yang penting kita meletakkan jabhah saja, Pak. Tapi kalau tempatnya rata, maka hidung itu kena. Nah, jadi sahabat pernah, Pak, kami tidak ada seorang pun yang berani untuk menggerakkan punggung kami. Jadi kada ada seorang pun di antara para sahabat itu yang berani untuk bergerak menuju sujud, kecuali setelah Nabi meletakkan jabhah atau dahi beliau di tempat sujud, Pak. Jadi kami para sahabat setelah i'tidal, tidak ada seorang pun yang berani untuk bergerak kecuali setelah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan jabhahnya di tempat sujud. Nah, berarti apa? Pada saat itu Nabi sujud dulu, baru kita makmum bergerak. Jangan mendahului imam. Pertama, jangan bersamaan dengan imam. Kedua, jangan mendahului imam. Ketiga, jangan juga tadudi bandar daripada imam. Misalnya imam sudah bangkit, sementara kita ingin lama sujud, nah itu jangan, Pak. Walaupun sujud itu tempat kita berdoa, tetapi itu bisa kita lakukan pada saat kita sholat sendirian. Pian hendak sejam kah sujud, tapi ketika pian sholat malam atau sholat tahajud, sholat sunnah misalnya, silakan. Tapi kalau kita berjamaah imamnya sudah bangkit, maka jangan kita terlalu lama sujud hanya gara-gara berdoa. Jangan kita mendahului atau menyelisihi imam. Jadi boleh pertama bersamaan Allahu Akbar, itu bersamaan. Boleh juga bergerak dulu Allahu Akbar boleh. Atau mengucapkan dulu Allahu Akbar lalu kita menggerakkan tangan, itu boleh. Cuma ketika dia menjadi imam, sebaiknya bergerak dulu baru mengucap. Nah, khawatirnya taduhulu makmum bergerak dibandingkan imam. Nggih. Nah, itu jadi sebaiknya memang imam itu ketika seseorang menjadi imam, sebaiknya gerakan dulu Allahu Akbar misalnya. Jadi dia sudah sempurna gerakannya. Nah, itu sebaiknya seperti itu. Jangan Allahu Akbar sementara ini belum bergerak, timbul terdahulu makmum. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, sedikit boleh. Yang ketiga tadi apa? Oh, kaki tabirangkang.
Kalau sidin imam bersunat kan apa? Ini maksudnya guyon aja malah. Jadi yang namanya berdirinya seseorang di dalam sholat itu adalah dalam keadaan mu'tadilan, adil. Apa itu adil? Seimbang. Seimbang itu adalah posisi antara dua kaki dengan dua bahu itu rata. Seimbang itu namanya Pak. Oke, antara dua bahu ini dengan dua kaki itu sama. Ini namanya seimbang. Bukan dibuka apalagi sampai mengejar batis orang. Silakan imamnya Pak, kan satunya menyuruh dapatkan sabda dari batis imam. Oh, imamnya. Oke, mungkin itu kebiasaan imam aja Pak ya kan Bapak. Oke, kebiasaan imam aja. Tapi kalau kita di dalam shop, maka hendaknya posisinya mu'tadilan, adil. Oke, silakan Pak. Oke. Pon. Oh, salam tadilah. Salam. Satu lagi malah salam. Terkait dengan salam itu ada dua macam yang disepakati oleh Majelis Tarjih. Kalau dulu sebelum tahun 2010 itu lengkap-lengkap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi semenjak 2010 setelah ditelaah lagi hadis-hadis tentang yang tidak lengkap ternyata juga sahih kedudukannya, kuat juga. Nah, maka akhirnya Majelis Tarjih merubah atau menambah keputusan tentang salam itu boleh lengkap, boleh tidak lengkap. Tapi tidak ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya itu tidak dipakai karena menurut tarjih dalilnya tidak dianggap sekuat yang dua tadi. Jadi dua tadi yang rojih. Akhirnya dua inilah yang dipegangi oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tangan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja. Saat imam duduk tahiyat akhir, begitu imam yang masbuk, apakah mengikuti duduknya tahiyat akhir imam? Makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk mengikuti duduknya tahiyat akhir sang imam, atau duduknya secara tahiyat awal. Gimana itu? Terkait dengan persoalan bagaimanakah makmum masbuk. Jadi kata masbuk itu sebenarnya bukan hanya ketinggalan rakaat Pak. Kita ketinggalan daripada takbiratul ihram itu sudah dikatakan masbuk. Nah, jadi pemahaman kita kan yang namanya masbuk itu kalau ketinggalan rakaat. Sebenarnya masbuk itu adalah manakala ketinggalan daripada takbiratul ihramnya imam. Itu sudah disebut dengan makmum masbuk. Cuma di antara makmum masbuk ada yang harus menambah jumlah rakaat kalau lewat daripada ruku. Ada juga yang tidak harus menambah jumlah rakaat karena rakaatnya sudah pas, sudah sempurna. Nah, terkait bagaimana misalnya kita masbuknya 2 rakaat, ketinggalannya 2 rakaat, imam posisinya tasyahud akhir atau juga iftirash, tawarruk. Bagaimana posisi kita? Apakah kita dalam keadaan iftirash atau ikut tawarruk sebagaimana yang dilakukan oleh? Terjadi memang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama pendapatnya adalah karena posisi makmum itu belum rakaat yang terakhir, maka dia berada pada posisi iftirash. Itu menurut pendapat yang pertama. Jadi karena dia posisinya belum rakaat terakhir, maka iftirash. Tetapi oleh Majelis Tarjih dipilih innama ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Maka berdasarkan kepada hadis yang umum itu, akhirnya Majelis Tarjih memutuskan ketika makmum itu dalam keadaan ketika imam itu dalam keadaan tasyahud akhir atau juga tawarruk, maka kita makmum sekalipun masbuk 2 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat dan berapa rakaat pun, maka kita tetap mengikuti keadaan imam. Cuma jadi sidin
Aku bisa kada ingat, bisa umpat juga salam sekalinya. Karena merasa tadi duduknya sudah dalam keadaan tawaruk. Jadi sebenarnya tawaruk Pak, cuma kadang-kadang kita kada ingat posisi imam, lalu kita duduknya iftiras, kada apa-apa juga Pak. Jadi insya Allah tidak mengapa. Kalau kita ingat, oh ini posisi imam dalam keadaan tawaruk, tasyahud akhir, maka kita ikut juga tawaruk. Karena tadi memahami kepada hadis innama ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Demikian. Oke, satu lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, misalnya imam nih ada kesalahan membaca atau kesalahan baca atau lupa. Nah, yang paling abdol itu yang membenarkan itu yang di mana Pak Ustadz? Kadang-kadang di sana menjawabkan, yang paling abdol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau hanya kelupaan bacaan, kalau kelupaan pertama jumlah rakaat, kalau kelupaan misalnya tasyahud atau kelebihan rakaat, maka kelupaan itu harus ditutupi dengan sujud sahwi. Tapi kalau hanya lupa ayat itu tidak dengan sujud sahwi Pak. Jadi tidak harus dengan sujud sahwi. Misalnya imamnya lupa membaca ayat lalu langsung ruku, itu tidak perlu sujud sahwi. Atau imamnya misalnya mengganti lupa ayat pertama lalu diganti dengan surah yang lain, itu juga tidak perlu sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu kalau seandainya kurang rakaatnya maka ditambah lalu sujud sahwi, atau kelebihan rakaatnya, atau lupa tasyahud awal misalnya. Nah, bagaimana siapa yang menegur daripada imam jikalau imam itu lupa? Ketika imam itu lupa, maka kita tidak mesti harus langsung spontan menyahut Pak. Mungkin imam mengingat-ingat dulu, dia kelupaan sesaat, tetapi ketika dia mengingat-ingat, maka dia akan bisa menjumpai apa lanjutan bacaannya. Jadi kita yang ada di belakang jangan langsung menyambung, siapa tahu imamnya memang kesadakan kah? Apakah tahu terdiam? Jadi kita tidak langsung menyahut. Apalagi yang kita sahuti kadang-kadang sepenggal-sepenggalnya Pak. Hafalnya sepenggal-sepenggal juga. Akhirnya imamnya tambah camuh lagi pikirannya. Nah, jadi ketika imam itu berhenti dalam satu keadaan, kita jangan langsung menyambung. Silakan imam dulu mengingat-ingat dulu. Nah, ketika memang agak lama sudah imamnya, atau bahkan berulang-ulang dia tidak bisa mengingat lagi apa yang semestinya dia baca, maka barulah kita makmum untuk mengingatkan sang imam. Di mana seharusnya, maka sebaiknya adalah makmum yang ada di belakang imam. Cuma kadang-kadang makmum nang hafal Al-Quran sakanya sini di belakang. Ya tidak mengapa Pak, boleh diingatkan oleh siapapun yang ada dimanapun. Yang penting imam itu mendengar apa yang disambungkan oleh jamaah. Mungkin bisa jadi bukan yang di belakang imam, yang di belakang imam mungkin kada hafal, justru yang menyambung imam di sebelah sana, silahkan. Asal tadi betul-betul kita sambung bacaan tersebut dengan baik, jangan sepanggal-sepanggal juga. Akhirnya imam tambah camuh, ini bacaan mana pulangnya imam nih. Jadi seperti itu Pak. Boleh saja dimanapun kita berada, asal tadi tidak membuat kacau sholat berjamaah kita. Demikian yang bisa lu sampaikan. Oh, satu lagi. Terima kasih. Untuk yang misalkan yang soal masbuk tadi nih. Misalkan 2 rakaat saya nambah. Habis itu orang datang. Nah, hendak berimaman. Jadi itu berdirinya tuh sejajar atau mundur sedikit atau mundur sama sekali. Kalau satu selalu satu aja. Kalau misalnya berdua imam aja amalnya. Inya berdua imam. Ya, terima kasih. Suatu ketika Ibnu Abbas pernah sholat bersama Nabi SAW pada suatu malam. Dikisahkan pada saat itu sholat malam. Ibnu Abbas berada di samping kiri Nabi SAW. Lalu ketika itu dipindahkanlah Ibnu Abbas ke sebelah kanan Nabi SAW. Padahal pada saat itu Nabi sedang sholat Pak.
Nabi sedang sholat, berarti ini menjadi hukum bagi kita. Ketika kita sholat lalu kita bergerak karena ada satu hajat, itu diperbolehkan, Pak. Jadi Ibnu Abbas tadi dipindahkan Nabi ke sebelah kanan beliau. Akhirnya Ibnu Abbas berada di sebelah kanan Nabi SAW. Kemudian ada lagi kejadian, lupa nama sahabat itu. Salah seorang sahabat berada di sebelah kiri Nabi, lalu dipindahkan Nabi ke sebelah kanan beliau. Ternyata datang lagi satu sahabat melihat seikong tadi di sebelah kanan Nabi, berdirilah yang barusan datang di sebelah kiri Nabi. Lalu apa yang dilakukan Nabi terhadap dua orang yang ada di kanan dan kiri? Lalu Nabi pegang tangan keduanya, kemudian Nabi mundurkan keduanya di belakang beliau. Jadi hukum daripada keterangan yang ada dalam hadis ini, pertama, kalau makmum itu hanya sendirian, maka dia berada di samping kanan imam. Kalau itu makmum dua orang, maka dia berada di belakang imam. Jadi imam di depan, maka mundurlah yang di samping kanan imam ini ke belakang untuk menyesuaikan dengan makmum yang barusan datang. Itu kalau di depan, di belakangnya masih ada tempat kosong, Pak. Tapi kalau misalnya mentok karena kau lagi mundur, maka imamnya itu boleh maju ke depan, lalu makmum yang barusan datang itu menempati di samping makmum yang sudah ada. Nah, bagaimana sebelah kanannya? Apakah mundur ke belakang sedikit atau bersebelahan persis? Dalam hadis itu disebutkan ala janbin. Kata janbun itu menurut para ahli bahasa itu adalah persis bersebelahan, tidak mundur ke belakang, Pak. Jadi tidak mundur ke belakang, tetapi kata janbun itu adalah persis di samping Nabi SAW ketika Ibnu Abbas sholat malam bersama Nabi SAW. Dan bersama kami ada Maimunah. Maimunah itu salah seorang istri Nabi yang beliau sholat di belakang beliau. Jadi kalau misalnya lawan bini sholat, malah ini ada anak laki-laki kita di sebelah kanan kita, sementara istri di belakang kita. Tapi kalau misalnya kita bersama istri saja sholat, maka istri itu bukan di sebelah kanan kita, tetapi tetap di belakang kita. Jadi seperti itu keterangan yang ada dalam hadis Nabi yang bisa kita jadikan patokan ketika kita sholat berjamaah. Kalau satu orang itu persis di sebelah kanan daripada imam. Demikian yang bisa lu sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.